Kalian mesti ingat gak, tahun kemarin aku posting banyak video tentang satu, kematiannya US dollar, dan juga bank seluruh dunia akan mulai memperketat kontrol mereka atas duit kamu. Duit yang sudah kamu susah-susah hasilkan, sudah kumpul di dalam rekening kamu, gak bisa dibelanjain secara sembarangan, dibatasi di mana-mana. Kalau you mau beli banyak Bitcoin, dibatasi. You mau taruh uang itu transfer ke antara negara, dibatasi. Right? Sudah terjadi guys. It's happening right now. Sedangkan waktu aku posting itu, ini udah lebih dari 1 tahun yang lalu ya. Waktu aku posting itu banyak orang pesimis. Masa sih? Masa dolar Amerika akan mati segitu cepat? Termasuk influencer yang terkenal loh. Banyak yang posting video response. It's happening right now. Nah, di dalam video yang original memang saya bilang, ini bukan urusan yang mungkin 1 tahun, 2 tahun depan. Maybe 5, 10, 5, 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan. So, bukan short term tapi medium long term. Tapi sekarang ini juga sudah kelihatan tanda-tandanya. Sudah mulai menuju ke arah sana. Sebagai contoh aja, kita lihat aja ke Australia. Oke, ini bukan Indonesia, tapi gampang sekali untuk transisi ke Indonesia juga kan. So, Commonwealth Bank, which is itu salah satu bank terbesar di Australia, sudah membatasi semua nasabah cuma bisa belanja $10,000 Australia per bulan ke Bitcoin atau kripto apapun. Padahal gak ada undang-undang resmi yang muncul di pemerintahan, gak ada pengadilan court case apapun yang kasih dasar boleh melakukan itu. Ini secara sepihak, right? Secara sepihak, banknya membatasi nasabahnya cuma bisa beli kalau dirupiahkan 100 juta sebulan, right? Kamu punya uang 10M, 100M, perlu masukin, jangankan semua duit kamu deh, mau 10% masuk ke Bitcoin, what? 100 juta mau masukkan ke Bitcoin, udah too late, susah banget. 100 juta sebulan guys, I mean setahun cuma berapa itu? 1,2M. It's so hard. So, untuk teman-teman yang sudah punya Bitcoin, sudah ngumpul crypto, congratulations, Anda sudah masuk golongan yang minoritas sekarang. Meskipun belum 1 Bitcoin genap, cuma 0, sekian, 0,00 sekian Bitcoin, itu sudah cukup untuk masuk kategori golongan minoritas. Oke, congratulations. Tapi ini bukan video tentang Bitcoin atau sejenis itu ya. Balik lagi ke topik soal memperketat duit dan kematian dolar Amerika. Menurut saya, ini bacaan saya pribadi ya. Kenapa dibatasi? Ya karena bank kan harus stay liquid. Harus ada duit terus yang putar biar bisa dipinjamkan, biar bisa bayar bunga, segala macam. Right? Sedangkan orang-orang, apalagi Gen Z, apalagi orang-orang seumurnya saya dan lain-lain, apalagi orang setelah Bitcoin ETF muncul dan banyak orang sadar kepentingannya Bitcoin, right? Kalau semua orang masukin duit ke crypto, bank pilot semua, really. Karena seluruh sistemnya berdasarkan utang, berdasarkan obligasi, right? Sedangkan kalau uangnya ditarik ke sesuatu hal yang bukan dolar lagi, udah game over. Banknya yang jadi problem, right? Nah, itu bacaan saya secara pribadi. So, mereka harus batasi, kasih alasan konyol untuk hindari skandal, scam, segala macam. Like, bull! You know, kalau mau lihat skandal ya tinggal lihat ke kelakuannya Amerika, right? Pajakin masyarakatnya sebesar itu, terus uang pajak dipakai buat apa? Dikirim ke negara yang bukan Amerika untuk beli senjata, untuk bisa lawan negara lain. It's happening. Banyak orang udah buka mata dan sudah sadar it's all bullshit. Nggak ada artinya. Ini big giant scam. So, banyak orang udah gak mau pegang fiat, gak mau pegang dolar. Itu dari sisi manusia, masyarakat. Dari sisi negara yang dulu takut sama Amerika sudah gak takut. It's happening right now. Kamu lihat aja ke apa yang lagi terjadi sekarang ini. Waktu itu aku lihat ada postingan di Twitter. Presiden Putin bilang, kalau semua negara Middle East berhenti pakai dolar, udah dolar Amerika mati. Ingat loh, aku bilang ini urusan 5, 10, 15 tahun ke depan. Di original video. Para influencers dan para netizen bilang, gak akan terjadi. Masa dolar akan mati. Right? It's happening right now. Saudi Arabia sudah memutuskan gak mau pakai dolar lagi. So, udah keluar dari petrodolar. Right? Yang kuncinya supaya dolar gak bisa dibuang. Mereka udah pindah, sekarang mau transaksi Chinese Yuan. Ini baru satu negara, belum yang lain. Tapi gini loh, pokoknya di sini, Amerika mau lawan, bisa melakukan apa lagi? Mereka misalkan, kayak kemarin itu, mereka kasih sanksi ke Cina, right? Dulu Cina kan impor banyak semiconductor, microchip untuk komputer elektronik, right? Dari Amerika, karena semua teknologi yang penting, itu asalnya dari Amerika, right? Terus disanksi, China gak boleh terima. Apa yang dilakukan Cina karena butuh, mereka produksi sendiri. Sekarang mereka produsen microchip dan semiconductor dengan teknologi yang bisa produksi lebih murah, lebih canggih dari Amerika. So, game over Amerika. Udah gak ada apa-apa lagi yang bisa dipakai untuk tekan negara lain, buat kooperatif, buat ditekuk, kasih resource ini gratis atau murah, right? Udah gak bisa lagi. Udah very difficult. Sedangkan, BRICS, China, Rusia, India, South Africa, Brazil. Asosiasi ini yang awalnya cuma 5 negara, mereka sebentar lagi mau bikin meeting yang mengajukan permohonan untuk join jadi anggota di asosiasi BRICS. 40 negara lain. Banyak diantaranya negara mana, by the way? Afrika.
Ini satu poin yang juga sudah kita prediksikan jauh-jauh hari soal populasi, right? Nanti videonya di link, right? Di video itu kita udah bilang 20, 30, 40 tahun ke depan, negara yang akan muncul jadi high growth countries semuanya Africans. Kenapa? Karena penduduk Afrika bertambah terus. Afrika, banyak negara di Afrika. Rata-rata penduduknya punya 7 anak, 6 anak, 5 anak. Sedangkan di banyak negara lain, di Korea, di Amerika, paling cuma 2 anak, 1 anak, 1,5 anak. So, kelihatan jelas banget. Amerika, sistemnya mereka, IMF, dolar Amerika, petrodollar, kontrolnya dolar, sanksinya Amerika, udah it's game over. It's happening right now. Kontrolnya bank atas duit kamu makin memperketat, makin susah. Bentar lagi uang untuk belanja listrik aja kalau kamu gak bisa buktikan sertifikat bahwa kamu terima obat khusus, gak bisa bayar listrik, gak bisa pakai internet. How crazy is that? Right, nah itu cuma teori ya, belum terjadi. But kamu harus selalu pikirkan what if itu terjadi. Dan ini bukan konspirasi teori, tapi I'm just showing data. Datanya menunjukkan mengarah ke situ. Bank yang gak ada kekuatan hukum, gak ada dasar buat bisa batasi kamu gak boleh beli Bitcoin secara sepihak dibatasi. Zero kekuatan hukum itu harusnya kalau diuji di pengadilan harusnya banknya kalah. Menurut opini saya, right? But they're doing it, Waktu itu kapan ya? Boeing, so perusahaan yang menciptakan pesawat, right? Ada whistleblower, seorang yang membocor kejahatan atau kelakuan buruknya si Boeing. Tiba-tiba orang itu masuk ke pengadilan untuk buktikan bahwa si Boeing itu melakukan hal-hal yang buruk, right? And then tiba-tiba orang itu mati sendiri. You know what I mean? So, dunia ini mengarah ke situ. Sebentar lagi, kalau kamu nggak ada sumber resources sendiri, nggak ada uang sendiri, bukan fiat, bukan dolar, bukan rupiah, tapi uang, kripto, emas, segala macam. Kalau kamu nggak ada itu, nggak ada sumber makanan, sumber air, sumber internet, sumber listrik yang bebas dari pemerintahan, right? Sebentar lagi semuanya dikaitin kok. Semuanya. Kamu harus daftar aplikasi, harus ada digital ID, harus ada izin dan bukti bahwa kamu kooperatif sama semuanya buat bisa tetap hidup normal. Kalau enggak, di-cut semuanya. Right? Kalau itu terjadi, bisa jadi aku harus berhenti kasih postingan seperti gini. Ini bukan maksud saya besar kepala, bukan maksud saya sombong ya. Tapi ini ngomong apa adanya. Prediksi saya itu akurat terus. Kamu yang sudah follow channel ini, sudah nonton video saya secara reguler dan rutin, pasti tahu aku gak hapus konten yang salah. Masalahnya konten yang salah gak banyak. Gak banyak yang muncul yang salah. Hampir semuanya akurat. So udah tahu prediksinya segitu akurat, masa diabaikin? I've been saying this berkali-kali, tapi sampai sekarang masih ada netizen yang komen, omong kosong, bullshit, apa, sampai sekarang. And all I'm saying is, aku gak ada gunanya apa-apa kasih bukti data ini semua, gak ada gunanya kasih prediksi ini semua, right? Bisa aja aku langsung aja pensiun di mana. I don't have to do it, tapi aku melakukan ini karena aku tahu, like, I want people to live well, untuk bisa hidup dengan pilihan, balik lagi ke zamannya waktu aku masih kecil, orang memang punya pilihan, masih punya kebebasan, masih bisa berenang, mancing ikan sendiri, gak perlu minta izin dari pemerintah. That's crazy, sekarang harus minta izin hanya untuk mancing ikan, right? So, kalau sampai anak-anak kita gak ada opsi-opsi seperti gitu, kalau anak kita bingung siapa itu cewek, siapa itu cowok, kalau anak kita gak tahu apa itu rasanya jadi orang bebas, ya kasihan anak-anak kita kan. So, itu kenapa kita membuat video seperti gini terus-terusan. Kalau dihentikan, kalau diblokir, disensor, ya udahlah, Tapi mumpung masih ada satu komunitas yang gak bisa disensor, komunitas privat kita. So, itu kenapa kita ada VIP Telegram. Memang VIP Telegram membahas soal kripto dan cara cuan, tapi di dalamnya saya sering juga campur aduk tentang topik-topik yang bukan kripto. Dan itulah satu-satunya cara biar bisa selalu inform, selalu ada up-to-date info soal apa yang akan terjadi di masa depan. Okay, so semoga kali ini membantu untuk buka mata dan menambah wawasan atau pandangan baru. Dan semoga kalian kali ini bukan cuma swipe up atau skip, tapi beneran melakukan sesuatu. Mulai simpen dalam bentuk yang bukan dolar, rupiah, emas, Bitcoin, apapun itu. Mulai masuk komunitas yang lebih ngerti, yang punya data, yang punya rekam jejak akurasi yang tinggi, yang punya niat baik buat kasih, hal-hal yang bisa bantu kalian. Ambil keputusan yang lebih bijak, ambil keputusan yang bisa nambah kekayaan Anda, dan bisa hadapi krisis yang akan datang ini. So, see you guys di saat itu. Congrats untuk yang sudah join dan sudah ikut dan sudah melakukan sesuatu. Dan untuk Anda yang masih menyusul, semoga ya lancar semua. Sukses selalu, dan sampai ketemu di next video kita.